Saya mengawali. Jadi 10 tahun yang lalu, saya ceritakan ketika ketemu beliau, itu saya menjemput beliau dari rumah beliau di Jalan Kaliurang. Waktu itu Pak Anies adalah Rektor Universitas Paramadina. Nah, siapa yang tahu kemudian 10 tahun berikutnya, dalam suasana yang artinya dalam jumlah manusia yang sama, itu kita bertemu lagi, tapi sekarang Pak Anies bukan sebagai rektor, tapi sebagai aspirasi yang kuat bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024. Jadi tadi mengenai Presiden, itu harus disebut langsung namanya Anies Baswedan. Sebelum doa ke langit, ya. Jadi saya menambah sedikit. Cita kita itu bukan hanya bahagia di akhirat, tapi juga di dunia. Ya. Kita bisa saksikan Mas Ridho Rohmadi sebagai Ketua Umum Partai Umat secara lantang menyatakan politik Partai Umat itu politik identitas. Katanya, menentang politik identitas adalah wacana menyesatkan dan sama saja menghilangkan moralitas agama dalam dunia politik. Kalau soal mencari-cari perhatian, nah ini istimewanya Pak Amin. Kalau soal mencari-cari perhatian, Pak Amin ini kelakuannya mirip-mirip lah sama anak muda yang lagi nyari pengakuan. Ya kalau kita semua wis paham ya Lur, kalau Pak Amin Rais ini makin tua makin nyari bunyinya. Orang yang dikenal sebagai penderita sakit hati ke Pak Jokowi yang sudah pada taraf kronis stadium akhir. Inilah ketika orang sakit hati membuat partai. Ya, yakin isinya bakal kumpulan orang-orang sakit hati juga. Usung Anies Baswedan sebagai capres, Partai Umat akui belum komunikasi dengan partai anggota Koalisi Perubahan. Juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengakui pihaknya belum berkomunikasi dengan partai anggota Koalisi Perubahan soal dukungan mereka terhadap Anies Baswedan. Partai Umat sebelumnya telah mendeklarasikan dukungannya tersebut pada Kamis 15 Februari 2023. Mustafa menyatakan mereka belum melakukan komunikasi karena faktor waktu. Sebagai partai baru, dia menyatakan mereka sempat disibukkan soal administrasi untuk menjadi peserta pemilihan umum 2024. Lagi masalah mereka sempat dinyatakan tak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu, menurut Mustafa membuat energi Partai Umat terkuras. Harus menyerap aspirasi pasca urusan di KPU dan Bawaslu kelar. Usai mengurus masalah administrasi tersebut, menurut Mustafa, pihaknya kemudian disibukkan dengan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Meskipun mengetahui bahwa Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat kuat, Mustafa menyatakan mereka tetap ingin menetapkan capres melalui prosedur itu. Hal itu, menurut dia, menjadi salah satu yang ditekankan oleh pendiri sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Dalam penyerapan aspirasi, menurut dia, sempat muncul 3 nama yang populer. Selain Anies Baswedan, ada juga nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Setelah melakukan penyerapan aspirasi, menurut dia, Partai Umat pun langsung mempersiapkan gelaran rapat kerja nasional pertama yang diselenggarakan pada pekan lalu. Dari Rakernas itulah, kemudian terpilih Anies Baswedan sebagai capres mereka. Rentetan agenda yang padat itulah yang menurut Mustafa membuat mereka kemudian belum memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan 3 partai politik anggota Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun demikian, dia mengaku beberapa petinggi partainya telah berkomunikasi dengan Partai Nasdem secara informal. Meskipun komunikasi itu belum secara formal, dia meyakini Nasdem dan anggota Koalisi Perubahan lainnya memahami dukungan Partai Umat dilakukan secara alamiah. Mustafa juga mengklaim bahwa Nasdem tak mempermasalahkan identitas yang telah mereka sebutkan, Jawa, Indonesia, dan Islam yang taat. Hal itu menurut Mustafa terlihat dari ucapan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri, yang membuka diri mereka bergabung dalam Koalisi Perubahan. Komunikasi formal dalam waktu dekat. Usai melaksanakan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan, menurut dia, DPP Partai Umat akan melakukan sosialisasi keputusan.
Dia pun berharap mereka akan segera bisa bersilaturahmi dengan partai anggota Koalisi Perubahan dalam waktu dekat. Koalisi Perubahan sendiri hingga saat ini belum terbentuk secara resmi. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS disebut baru akan melakukan deklarasi bersama pada akhir bulan ini untuk memberikan kepastian bahwa mereka akan mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Survei Capres, elektabilitas Prabowo teratas, Ganjar Anies bersaing ketat. Lembaga Survei and Polling Indonesia merilis riset terbarunya terkait dinamika menuju Pilpres 2024, termasuk elektabilitas bakal Capres 2024. Temuan survei SPIN, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menempati posisi elektabilitas tertinggi. Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara menjelaskan Prabowo masih tetap unggul jadi tokoh yang berpeluang besar dipilih sebagai presiden di pemilu 2024. Igor menjelaskan di bawah Prabowo ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 20,6%. Ganjar hanya terpaut tipis dengan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang nangkring di urutan 3. Anies punya elektabilitas 20%. Lebih lanjut, Igor membeberkan hasil survei pihaknya ada nama bakal capres potensial, yaitu Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaan akrabnya, punya elektabilitas 8%. Di bawah Kang Emil ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan perolehan 3%. Selanjutnya, ada nama Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Perbandingan elektabilitas. Igor menjelaskan data pembanding tingkat elektabilitas Prabowo dari beberapa kali survei yang dilakukannya. Ia menyebut pada Februari 2022, tingkat elektabilitas Prabowo berada di 12,8%. Lalu pada April 2022 naik jadi 17,2%. Selanjutnya pada Juli 2022 naik sedikit menjadi 17,9%. Kemudian pada Oktober 2022 naik jadi 19,3%. Selanjutnya pada Desember 2022 naik menjadi 20,1%. Pun di survei terakhir ini, ex Danjen Kopassus itu berada di angka 20,6%. Igor mengungkapkan alasan kenaikan elektabilitas terhadap Prabowo. Salah satunya karena nama Menteri Pertahanan itu beberapa kali disebut Presiden Jokowi secara langsung di beberapa acara besar seperti HUT partai politik. Terkait gabungnya relawan Jokowi Mania yang dipimpin Immanuel Ebenezer ke Prabowo menambah elektabilitas Ketua Umum Gerindra tersebut. Igor menyebut fakta tergabungnya Prabowo Mania 08 itu jadi salah satu sumbangsih peningkatan elektabilitas Prabowo. Survei terbaru SPIN ini dilakukan dalam kurun waktu 3-13 Februari 2023. Jumlah responden yang dilibatkan dalam survei 1.230 dari 34 provinsi.